Sore semua, aku dapat petunjuknya. Leluhurku, penjagaku, Leo, Merry Christmas. Selamat merayakan hari Natal. Dan kenapa leluhurku jadi penjagaku? Karena sudah takdirku, aku ditakdirkan untuk menjadi penerus dari leluhurku dulu. Kenapa? Karena setiap leluhur pasti pengen anak cucunya itu mewarisi apa yang mereka miliki. Contohnya, gak semua orang itu jadi dukun beranak, pasti dia mengikuti jejak leluhurnya. Gak semua orang itu bisa jadi tukang pijet. Karena apa? Karena mereka harus mengikuti jejak leluhurnya jadi tukang pijet. Gak semua orang bisa. Begitu juga saya, kenapa saya itu sampai harus mengalami banyak peristiwa yang penuh dengan penderitaan di masa lalu. Karena apa? Karena itu ujian dari Tuhan. Cara Tuhan menguji saya. Kamu kuat enggak? Kalau kamu kuat, kamu bisa kayak leluhurmu. Kamu bisa nerusin jejak leluhurmu. Tapi kalau kamu ujian hidupmu aja enggak lulus, berarti kamu enggak pantas untuk meneruskan jejak dari leluhurku. Karena leluhurku di zamannya jadi seorang penguasa, jadi orang yang linuwih, perusak durunge winara, orang yang ibaratnya jadi tetua adat yang mengajarkan orang tentang pencerahan, tentang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa di zamannya. Ketika saya itu harus mengikuti jejak beliau-beliau ini, saya juga harus ngolah rasa, ngolah batin. Saya itu juga harus lulus ujian. Ujian apa? Kehidupan. Gak cuman saya. Kekaisaran Tiongkok, Ratu Tanah Jawa, Raja sekalipun, ataupun mereka mau jadi senopati, mau jadi mapati, mereka itu juga diuji dengan kehidupan. Mulai dari mereka itu tinggal sebatang kara, keluarganya dibunuh, ataupun mereka terasing dan sebagainya. Mereka itu harus belajar dari situ. Kenapa? Karena mereka harus belajar bagaimana mereka menjadi orang yang kuat, bagaimana mereka harus bisa mengikuti jejak leluhurnya. Dan ketika Tuhan ngasih kesempatan, mereka itu menghilangkan yang namanya dendam, memaafkan peristiwa yang udah lalu. Agar apa? Agar mengubah nasib rakyatnya. Agar apa? Agar rakyatnya hidup makmur, hidup damai. Itu kenapa orang timur, orang Jawa sampai daerah Cina itu diajarkan apa? Memaafkan, menerima dengan ikhlas, dengan sabar. Gak cuman saya ini, leluhur kita dulu itu juga seperti itu. Yang diuji sama Tuhan itu gak cuman saya. Mulai dari nenek moyang kita dulu itu, setiap mereka itu mempunyai cita-cita. Setiap leluhur mereka itu punya keinginan anak cucunya sebagai penerus. Ya, anak cucunya harus digembleng, harus diuji, lulus atau enggak. Karena apa? Karena kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Itu kenapa orang zaman dulu kalau bertapa, kalau moksa, kalau membo itu jadi naga, jadi macan, dari punik. Kenapa? Karena filosofi kita sebagai apa? Sebagai kekuatan, sebagai kekuasaan, wakil Tuhan di bumi ini. Cuma bedanya, kalau daratan Cina ini lebih mendominasi ke Tuhan, artinya ilmu langit. Sedangkan orang Jawa, orang Nusantara ini lebih belajar ke bumi, yaitu perjalanan hidup. Dimana ketika hidup di bumi ini harus belajar bagaimana antara baik dan buruk itu seimbang. Kalau mereka dipilih Tuhan sebagai wakilnya, sebagai pemimpin, maka sifat-sifat Tuhan itu harus ada di dalam dirinya.
Yang apa? Yang bisa jadi pencerah untuk rakyatnya, yang bisa memakmurkan, yang bisa adil, berbuat adil, yang selalu membela kebenaran, jalannya lurus. Ini sejarah nenek moyang kita yang kita tinggalkan. Sedangkan apa? Sedangkan kita itu keblinger dengan budaya asing yang mengajarkan apa? Surga ada 72 bidadari untuk memuas hawa nafsu. Itu sudah pikiran kotor. Orang kalau mendekatkan diri sama Tuhan, malah hawa nafsu kita itu yang dikendalikan. Saya ini belajar bagaimana rasanya jadi pertapa, rasanya jadi Buddha, rasanya jadi pendeta. Kenapa? Karena meninggalkan sisi duniawi, walaupun itu hawa nafsu. Walaupun saya mencintai orang lain, kalau orang itu bukan takdir saya, akan diambil, akan dijauhkan. Ini yang belajar tentang melepaskan, menerima takdir. Setiap orang itu punya beda ilmu-ilmunya. Tinggal kita tahu nggak asalnya ilmu dari mana, kita mempelajari ilmu itu untuk apa, gunanya untuk apa, bermanfaat untuk orang lain atau enggak, atau ilmu itu kita simpen, kita bawa mati. Ini kita didoktrin dengan orang-orang yang berpikiran picik. Oh, kita punya ilmu disimpan bawa mati, biar kita itu nggak dipikir sombong, takabur dan sebagainya. Mereka lupa kita itu dikasih Tuhan gratis. Untuk apa? Untuk kita berbagi ilmu, berbagi apa yang kita dapat dari Tuhan, dari alam ini. Kita nggak bakalan jadi ibaratnya kita nggak jadi bodoh kalau ilmu kita berbagi ilmu, enggak. Malah kita akan bertambah keilmuannya. Ini ketika kita itu lupa bahwa kita itu berasal dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini unsur alam, akan kembali ke alam nih, tubuh kita ini. Kita lupa. Makanya orang Jawa, orang Nusantara, apalagi yang beragama Islam, lupa tentang sejarah usul-usulnya. Yang mereka nomor satu kan apa? Leluhur tanah lain. Padahal tanahnya sendiri punya leluhur orang-orang yang suci, orang-orang yang bisa membawa pencerahan, kebaikan ke dunia ini. Sehingga apa? Sehingga hidup mereka carut marut, mengendalikan hawa nafsu syahwat aja nggak bisa. Makanya jadi tukang pemerkosa, tukang pembunuh, yang pemimpinnya malah jadi korupsi, kolusi, nepotisme, dari mulai presiden sampai ke rakyatnya. Itu kenapa? Itu karena kita lupa sama Tuhan, lupa sama kita itu asalnya dari alam ini. Apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita minum, apa yang ada di dalam tubuh, yaitu api, hawa nafsu. Kita nggak mau mengendalikan unsur alam. Karena apa? Karena kita lupa sama Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Nenek moyangku, leluhurku nggak terima ketika Nusantara jadi berantakan, jadi nggak bermoral, nggak berakhlak. Bangsanya jadi bangsa yang pengkhianat, yang mengkhianati tanah kelahirannya sendiri. Cuma mereka ngejar duniawi, memperkaya diri, memperkaya golongan, memperkaya kroni-kroninya. Sehingga apa? Menjual tanah kelahirannya sendiri ke bangsa asing. Mau nyalakan bangsa, enggak. Yang salah ya pengkhianat bangsa kita itu. Ini yang mbah-mbahku itu nggak terima. Kenapa? Penguasa tanah Jawa, penguasa Nusantara itu sekarang itu malah keblinger. Seharusnya melindungi apa yang ada, bersyukur dengan rahmat Tuhan, malah sebaliknya. Barang rongsokan, besi-besi rongsokan itu dijadikan
sebagai contoh mercusuar dunia. Kalian tahu nenek moyang kalian itu lebih cerdas secara rohani spiritual. Mereka itu lebih maju peradabannya daripada kita sekarang ini. Kita ini mundur ke belakang. Nenek moyang kita itu penguasa lautan, penguasa daratan, penguasa langit. Langit itu apa? Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Daratan itu apa? Ketika mereka berkuasa, mereka itu bisa menjadi orang yang berkarisma, berwibawa. Mereka itu mandiri, di kaki sendiri, gak ngutang ke bangsa lain. Hanya untuk membangun, mereka membangun peradaban mereka, membangun harga diri bangsa mereka itu melalui kaki mereka sendiri. Spirit mereka itu, mereka jadi penguasa lautan. Laki-lakinya seperti kesatria, pantang mundur, pemberani, juga membela kebenaran, membela keadilan. Laki-laki yang seharusnya mengayomi, melindungi perempuan, kalau sekarang malah jadi perusak. Perempuan yang harusnya penuh welas asih, sabar, ikhlas, sekarang malah jadi apa? Jadi perusak juga. Ini yang tanah Jawa, Nusantara kehilangan spiritnya. Gimana mau jadi bangsa yang maju, bangsa yang besar? Dari mana saya belajar? Tuhan itu selalu memberi petunjuk. Dari apa yang saya lihat, apa saya dengar, apa yang saya rasakan. Saya itu dibangkitkan secara rohani spiritual agar saya itu ngaji. Oh, ternyata diri saya nggak sebaik yang saya sangka dulu. Saya dulu sombong karena merasa Islam, merasa saya sudah punya surga, kapling surga. Ternyata setelah saya dibangkitkan, saya malu. Saya itu seperti kata dalam tempurung. Oh, ternyata ada yang lebih baik daripada saya. Saya dulu masih milih-milih orang, masih melihat orang dari covernya. Ketika saya dipertemukan dengan si Leo ini, saya dibukakan. Oh, ternyata dia lebih rendah hati. Dia lebih memuliakan manusia daripada saya. Ini kenapa saya itu seperti ditampar oleh kehidupan. Saya belajar lagi. Kenapa orang daratan Cina ini maju, cerdas, pinter-pinter? Karena mereka nggak pernah meninggalkan sejarah leluhurnya. Walaupun mereka jadi orang yang modern, tapi mereka tetap membawa adat budaya dari leluhur mereka. Sedangkan Indonesia, Nusantara, tanah Jawa, mereka udah lupa sama leluhurnya. Mereka cuma pengen jadi negara maju. Negara majunya dengan ngutang. Lupa belajar tentang nenek moyangnya. Bagaimana nenek moyangnya jadi negara yang maju di atas kakinya sendiri. Bagaimana nenek moyangnya jadi negara yang gemah liparo jinawi. Ini yang dilupakan dari generasi sekarang ini. Meyakini yang masih abu-abu. Padahal nenek moyangnya meninggalkan sejarah yang bisa dipelajari, mulai dari candi dan tulisan-tulisan dan sebagainya. Walaupun tidak sedetail dengan dari Cina ini yang semuanya komplit. Nenek moyang kita itu karena apa? Karena nenek moyang kita itu hukumnya hukum lisan. Omongannya yang mandi. Kata-katanya bagaikan magis yang mengandung kekuatan kata-katanya. Makanya nenek moyang itu jarang bikin yang seperti nenek moyang daratan Cina ini yang lebih detail. Nenek moyang kita itu lebih ke lisan, hukum lisan. Karena apa? Ya karena nenek moyang kita itu kesaktiannya di lidah. Sabdo Pandito Ratu. Mulai dari Brahmana, mulai dari biksu, mulai dari empu, mulai dari raja atau ratunya.
Mereka omongannya yang dipegang, omongannya yang sakti, omongannya yang gak hanya dituruti oleh manusia, tapi juga makhluk lainnya. Kenapa? Karena itu kelebihan dari nenek moyang kita. Ini yang kita gak punyai. Karisma aura dari leluhur kita itu. Untuk dapetin itu gak gampang. Harus lulus ujian. Ujiannya sama yang di atas. Kita itu sanggup enggak dikasih hidup miskin? Kita dibully orang, diajak orang, dizolimi orang. Karena apa? Setiap kaisar, setiap raja atau ratu di manapun, ujiannya ya seperti itu. Agar apa? Agar dia merasakan yang terjadi di bawah, yang terjadi di rakyatnya. Kalau dia udah pernah merasakan yang namanya penderitaan, kemiskinan, kejahatan, kezoliman, ketika dia dikasih kesempatan untuk memimpin, dia bisa merubah takdir, gak cuma dirinya tapi juga bangsanya. Agar apa? Agar rakyatnya itu gak mengalami apa yang pernah dia alami. Ini kalau kalian mau belajar sejarah, setiap dinasti, setiap kerajaan, pasti semua pemulanya akan tirakat, akan mengalami perjalanan hidup yang menderita, yang penuh dengan penderitaan. Mulai dari kehilangan anggota keluarganya ataupun hidup sebatang kara. Itu udah biasa bagi orang-orang yang mewarisi terah kekuasaan dari leluhurnya. Karena itu apa? Karena itu turun temurun. Itu kenapa saya ngerti. Oh, ternyata apa yang saya alami itu, saya dikasih ilmu seperti leluhur saya dulu. Walaupun sekarang saya itu jadi orang biasa, tapi tetap saya mewarisi dari leluhurku. Leluhurku dulu di zamannya ya penguasa, ya orang suci, orang yang bawa pencerahan. Tapi saya tetap yakin, saya tetap percaya Tuhan itu memberikan kita takdir sesuai dengan keyakinan dan kemampuan kita. Tuhan itu gak pernah ingkar janji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang lulus ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Berterima kasih kalau kita itu diberikan penjaga leluhur kita. Terima kasih kalau kita itu diberi penjaga oleh Tuhan. Karena apa? Tanpa izin Tuhan kita juga bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Ini kita kalau percaya sama takdir. Dari kecil saya udah percaya sama takdir. Makanya ketika sekarang ini saya berusaha planning atau berusaha untuk kayak dulu, itu udah beda. Karena apa? Karena saya udah gak bisa balik lagi seperti saya yang dulu. Dulu saya gak ngerti apa-apa. Selama 40 tahun ini saya cuma ngerti saya punya kelebihan secara baca pikiran orang, bisa merasakan hati orang lain, energi orang lain. Saya cuma bisa merasakan itu. Tapi ketika saya itu dipaksa bangkit secara rohani, baru saya ngerti. Oh, ternyata saya kelebihannya ini, gunanya untuk ini, agar saya seperti ini. Makanya saya batin saya ini berontak. Agar apa? Agar banyak orang yang tercerahkan, banyak orang-orang yang mau kembali ke jalan yang benar. Tapi bukan orang itu menerima apa yang saya omongkan, tapi mereka kadang-kadang malah membuli balik. Merasa saya sok pintar, sok alim ataupun sok suci. Ini malah ujiannya apa? Ketika saya diperlakukan itu malah semakin membuat saya kuat. Karena apa? Karena saya tetap yakin sama Tuhan. Karena apapun yang saya terima,
itu udah sesuai takdir saya. Tuhan gak akan pernah ingkar janji. Untuk orang-orang yang beriman, ini kado Natal untuk yang umat Kristiani. Jaga imanmu, jaga keyakinanmu. Tuhan akan ngasih kado buat kalian kalau kalian jaga iman. Dan manusia itu dihakimi, dihukum sesuai perbuatannya. Baik saya ataupun leluhur saya ataupun Tuhan alam ini gak rela, gak bakalan Tuhan itu mengizinkan tanah Jawa Nusantara itu jatuh ke orang-orang yang rakus rakah, orang-orang yang melakukan hal-hal keji, merusak alam, merusak sistem kehidupan untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi mereka. Tuhan gak akan mengizinkan itu. Gak akan mengizinkan orang-orang yang penuh angkara murka berkuasa. Ini siapapun yang mau mengaku sebagai Ratu Ade Satrio Piningit, keturunan nabi, keturunan wali dan sebagainya, kalian akan melawan takdir kalian sendiri. Kalau kalian aja niatnya nggak baik, kalau perkataan dan perbuatan kalian itu tidak sejalan dengan hukum Tuhan, hukum alam. Ingat, niat kalian saja itu udah bisa dirasakan oleh alam. Niat kalian aja Allah Tuhan itu udah tahu. Apalagi perbuatan kalian. Ingat, gak cuman saya, tapi leluhur dan juga para penjaga tanah Jawa itu gak bakalan terima kalau orang-orang yang penuh angkara murka itu berkuasa dengan cara-cara yang licik untuk menyengsarakan orang lain. Kalau kalian gak percaya, suruh orang-orang yang seperti itu bisa nggak menaklukkan alam. Orang Jawa itu saktinya dari ucapan.